sudah goyang gergaji. Senang sehat saya Karo. Hari ini ditemani oleh Dewi Persik di acara Rumpi No Secret. Oke, Dewi Persik, ya kalau kemarin kan kita bacain berita-berita tuh, bacain status artis selebriti kamu di Twitter, di Instagram. Kan lagi sekarang ini lagi memang lagi menjadi hangat perbincangan gitu, haters yang komennya agak gimana gitu ya. Terus ampun. Nah, nanti Dewi Persik ini juga punya pengalaman yang akan kita rumpiin bersama. Tapi sebelumnya Dewi, saya akan ajak kamu juga untuk melihat ini ada satu lagi selebriti yang kemarin ngelaporin hatersnya betulan. Gara-gara fotonya dia, mukanya dia, badannya dikasih badan orang lain. Aduh, tanpa busana. Oh, saya pernah itu. Kamu pernah juga digituin? Iya, dikira Dewi Persik bugil benar, padahal bukan. Terus kamu nggak laporin? Oh, tenang aja. Tuh udah, kita nggak bisa ngomong banyak-banyak. Oh gitu ya, oke. Nah ini sampai Prilly Latukonsina. Jadi Prilly Latukonsina itu bahkan ada hatersnya yang menyebut bahwa dia itu sudah tidak perawan lagi. Akibatnya dilaporkan ke polisi dan kemudian Prilly itu untuk melengkapi buktinya juga dia melakukan tes keperawanan. Nah, kita nanti akan ngobrol sama Dewi Persik, tapi kita lihat dulu seperti apa wawancara saya dengan Prilly Latukonsina berikut ini. Baik, pemirsa, saya Karo, hari ini sudah bersama Prilly Latukonsina dan ini adalah wawancara eksklusif saya dengan Prilly yang kemarin juga baru saja dikabarkan dia melaporkan salah satu perilaku hatersnya yang tidak menyenangkan begitu ya. Dan sebagai penyerta bukti, Prilly juga harus melakukan tes keperawanan dan ini memang sebuah berita yang menjadi topik hangat perbincangan begitu. Prilly. Oke, ini kan buat seorang perempuan ya gitu. Itu buat kamu seberapa penting sih sebetulnya kasus ini, masalah tuduhan kamu sudah tidak perawan itu sehingga kamu sampai harus melaporkan ini betul ke polisi? Menurut aku ini sangat penting ya, karena dari kecil memang aku selalu ditanamkan norma-norma agama sama papa dan sama mama. Jadi menurut aku keperawanan itu bukan hal sepele dan itu memang sangat amat penting harus dijaga sama wanita sampai keperawanan itu diberikan ke suami kita gitu. Oke, jadi buat kamu keperawanan itu juga penting sangat untuk dijaga. Penting untuk dijaga. Nah, ketika ada orang yang kemudian memberikan komen bahwa yang menceritakan seolah-olah dia tahu bahwa kamu sudah tidak inilah begini, apa yang membuat kamu kemudian oke ini kayaknya harus dilaporkan dan proses untuk melaporkan itu kan bukan sesuatu yang sederhana, harus memakan waktu. Karena kalau misalnya dia melakukan fitnah itu terus nggak ada dampak negatifnya, mungkin aku nggak akan serepot ini ya. Udahlah, nggak ada yang percaya juga. Tapi kan masyarakat yang nggak tahu hidup aku seperti apa, jadinya dia menebak-nebak. Iyalah, kayaknya pasti udah nggak ini soalnya. Apalagi mindset masyarakat tuh artis mempunyai kehidupan yang glamour, kehidupan malam, pasti pergaulannya juga bebas kayak gitu kan. Jadi pasti mereka di komentar itu menebak-nebak kayak iya ya kayaknya emang udah enggak dia dan segala macam gitu. Jadi ini yang membuat aku wah ini nggak bisa nih kayak gini karena memang kalau misalnya mereka punya pikiran artis sudah tidak pasti sudah tidak menjaga kesuciannya karena kehidupan yang glamour dan malam, ya aku pengen merubah mindset itu. Nggak semua artis kayak gitu, tergantung orang dan tergantung didikannya. Seberapa penting kamu perlu merubah persepsi orang, terutama tentang dirimu mengenai kasus itu? Penting, seberapa pentingnya? Penting banget buat aku, penting banget. Karena apa ya, pikiran orang di luar sana kayak artis tuh pasti sudah tidak menjaga kesuciannya, pasti punya punya kehidupan glamour. Apa yang kamu takutkan akan terjadi pada kamu jika stigma itu atau dugaan-dugaan itu masih ada di masyarakat dan tidak segera dihapus? Apa yang kamu takutkan? Yang sebenarnya yang aku takutkan adalah pikiran negatif. Pikiran negatif kalau aku sudah tidak menjaga kesucian aku itu sangat amat mengganggu karena keperawanan itu sangat amat penting buat aku. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikiran negatif aku sudah tidak menjaga kesucian aku lagi, itu berarti aku sudah tidak berhasil menjadi wanita yang baik menurut aku kamu gitu. itu. Jadi kalau aku sudah tidak menjaga kesucian aku sebelum aku menikah, berarti aku tidak berhasil menjadi wanita yang baik gitu. Oh, jadi itu memang betul-betul akan kamu persembahkan buat suami kamu kelak begitu ya? Iya dong, dan itu juga kan aku orang tua aku kan juga risih kalau misalnya anaknya difitnah seperti itu, apalagi orang tua aku yang selalu mendidik aku dengan norma-norma agama yang kuat. Aku dari kecil juga sekolahnya sekolah Islam kayak Mereka gitu. terpengaruh nggak sih dengan keributan itu mengenai masalah ini? Terpengaruh bertanya-tanya aku masih menjaga kesucian atau tidak gitu. Satu mungkin bertanya-tanya atau mungkin malah tersinggung gitu, ada yang tersinggung, pasti tersinggung karena dengan aku difitnah sudah tidak menjaga kesucian berarti itu sama aja dia secara halus seperti meragukan didikan papa dan mamaku kan gitu, dan tersinggung pasti, terus juga kecewa, tapi
mereka tetap yakin sama aku karena 24 jam aku selalu dijaga sama mama. Bahkan jalan-jalan sama teman-teman aja yang harusnya nggak diikutin orang tua, mama aku ikut. Oh, mama gitu. itu masih suka ngintilin kamu kemana-mana ya? Ikut Luar kemanapun. biasa mama ya. Kayak kemarin aku tuh jalan makan ke salah satu restoran gitu sama temenku. Mama ada di meja yang berbeda tapi dia bisa ngeliat aku, jadi kayak sorry ya mama gue ikut, sorry ya. Terus kayak ya nggak apa-apa kok, Enggak, saya cuma mau ngomong sama anak saya tuh kan, jadi kalau aku ngintilin kamu itu wajar. Oke, Prilly, oke, ini kamu kan kemudian melaporkan haters. Kita tahu berarti latar belakangnya bahwa ini tidak saja menyinggung kamu, menyinggung nilai-nilai yang kamu junjung tinggi, tetapi juga sudah membuat orang tua kamu kecewa, sedih, dan itu juga membawa nama orang yang kamu cintai, orang tua kamu, gitu ya. Nah, kemudian kamu melakukan ada bukti yang diminta oleh polisi bahwa kamu harus menyertakan bukti medis masalah keperawanan. Kamu ketika diminta itu apa sih yang ada di benak kamu? Ya di belakang kayak terus kalau diperiksa diapain ya? Aku sempat yang kayak ngomong sih ke mama, diapain sih, aku takut kayak ya ampun dilihat, malu banget gitu kan. Ini kayak terus kata mama ya mau nggak mau tapi nggak apa-apa kok, semoga nggak ya pasti cuma dilihat doang sih Pril, kata mama kan gitu. Mama menenangkan aku supaya aku nggak segrogi itu. Oh, mama menenangkan kamu, nggak ikut panik ya? Nggak ikut panik, malah menenangkan aku dan menemani juga saat aku memberanikan diri untuk ikut tes keperawanan itu. Akhirnya aku ke dokternya juga perempuan, terus aku kayak, dok saya belum pernah kayak gini-gini sebelumnya, jadi saya sebenarnya grogi, jadi gimana ya dok? Nggak apa-apa kok, dokternya juga yang menenangkan. Akhirnya diperiksa gitu. Enggak, tapi sebenarnya jujur aja ya, nyaman nggak kamu? Enggak. Enggak sama sekali, karena apa ya, aku nggak pernah yang misalnya aku perawatan aja dilulur aja, itu aku yang nggak mau dilulur sampai ke sana-sana. Kayak biasanya kan orang mau ya dilulur ya ini, nggak usah, kakinya aja. Jadi kayak gitu aja aku nggak mau, apalagi dites keperawanan kan. Tapi ya mau nggak mau, itu sesuatu yang tidak nyaman harus kamu lakukan karena kamu ingin memberikan pelajaran betul berkaitan dengan nama baik, harga diri gitu. Kamu menyesal nggak sih? Aduh tau gitu udahlah gue diemin aja. Ada rasa gitu nggak setelah harus melewati masa yang nggak nyaman? Enggak sih, karena aku ngebayangin kalau aku diemin berarti aku sama aja mengiyakan, karena aku nggak menjawab pikiran-pikiran negatif masyarakat yang menebak-nebak gitu kan. Aku nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau tebakan-tebakan mereka. Tapi dengan ini kan aku sama aja melakukan klarifikasi sekalian laporan juga. Jadi ya apa yang masyarakat pikirkan tentang aku selama ini yang mereka mungkin menebak-nebak, masa sih, dan haters itu pun terjawab gitu bahwa dia berbohong dan aku jadi kamu menempuh apa ketidaknyamanan ini gitu ya. Sangat tidak nyaman pemirsa ya. Jadi kalau ada yang menyarankan untuk melakukan tes keperawanan, yang menyarankan itu sebaiknya harus tahu bagaimana prosesnya gitu ya. Iya, sih harus tahu prosesnya kayak apa. Dan tapi dengan aku melakukan tes ini kan berarti aku terbukti kalau aku masih menjaga kesucian aku. Jadi aku melegakan mama papaku, karena apa ya, mereka kan pasti kan dinilai juga sama orang, berarti ini nggak dijagain nih anaknya kalau sampai nggak menjaga kesuciannya lagi. Nah aku kan berarti menyelamatkan mereka juga, kayak mama papaku tuh justru orang tua yang paling sempurna banget, justru dia menjaga aku ketat banget. Jadi karena gitu. kamu sedang membela tidak saja dirimu sendiri tetapi juga orang tua, maka kamu pun mau melakukan hal yang seperti itulah yang kalau perempuan, kalau saya apalagi disuruh begitu, walaupun saya sudah melahirkan belum tentu saya mau juga. Gitu, karena memang tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Oke, Prilly, apa yang mau kamu katakan sekarang secara langsung kepada orang-orang yang kayaknya waktunya banyak sekali untuk memperhatikan kamu dan melontarkan kata-kata yang tidak baik, alias haters itu? Aku sih cuma mau bilang kepada haters di luar sana, semoga kalian diberikan kesadaran sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku selalu mendoakan setiap hari semoga kalian mempunyai hidup yang indah. Karena kalau kalian mempunyai hidup yang indah, pasti kalian gak ada waktu untuk mengomentari hidup orang lain. Jadi aku mendoakan kalian semoga hidup kalian indah, semoga kalian juga mempunyai kerjaan yang lebih baik lagi supaya kalian gak kurang kerjaan untuk mengomentari hidup orang lain. Terus tunjukkanlah nilai-nilai kesopanan, kesusilaan di sosial media, karena walaupun sosial media itu kita bebas menulisnya, tapi apa yang kita tulis di sosial media itu mencerminkan diri kita seperti apa. Jadi ya semoga kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Prilly, kalau menurut kamu seberapa penting sih tudingan haters itu untuk kamu buktikan bahwa itu salah? Misalnya kalau misalnya ada tudingan lainnya, Prilly itu kan apa ya misalnya ya, Prilly itu nggak bisa apa gitu misalnya, nggak bisa koprol. Padahal kamu bisa koprol. Apakah kamu akan selalu menjawab apapun dugaan negatif dari haters? Tergantung. Kalau misalnya aku bisa jawab, aku jawab. Kalau enggak. Kayak misalnya dia yang bilang, Pril tuh nggak bisa nyanyi loh. Ya aku nggak mungkin jawab yang kayak enak aja loh, nggak mungkin aku balas gitu. Tapi aku jawab dengan karya. Tiba-tiba aku bikin seberapa
mempengaruhikah komentar haters itu terhadap diri kamu? Kalau yang nggak Kenyamanan kamu? penting banget sih, kayak misalnya Prilly tuh nggak bisa ini, yang nggak penting banget sebenarnya nggak ngaruh. Cuma yang ini yang aku laporkan kan ini memang sudah paling penting dan sudah yang paling menjatuhkan harkat martabat banget kan, jadi ya terpaksa aku laporin. Tapi yang sebelum-sebelumnya account tersebut juga sudah pernah menghina dan mencaci maki aku, malah nggak aku laporin. Cuma yang karena Ini dia sangat- tiba-tiba paling parah dan ini akhirnya memunculkan pikiran-pikiran negatif masyarakat yang nggak tahu hidup aku seperti apa, akhirnya terpaksa gitu. Jadi cuman karena ini penting sekali. Karena menurut aku ini penting banget. Mungkin kalau menurut orang-orang di luar sana yang ngapain lebay, sih gitu? ngapain sih lebay banget. Cuma ya gimana ya, pikiran orang kan beda-beda. Cuma kalau menurut aku, di hidup aku menjaga kesucian diri sebagai wanita itu adalah hal yang sangat amat penting. Karena kalau kita tidak berhasil menjaga kesucian kita, itu berarti kita juga tidak berhasil menjadi wanita. Oke, tepuk tangan yang luar biasa dong buat Prilly Latuconsina. Dan saya yakin mungkin banyak ya, termasuk saya juga barangkali ini, kenapa kalau saya kemarin bertanya gini, kenapa harus diturutin gitu hater seperti itu? Bisa nggak saya ngomong, pokoknya saya nggak suka dibilang seperti itu, dan saya harus bisa menindak secara hukum karena itu sudah merupakan perbuatan tidak menyenangkan ataupun pencemaran nama baik. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Prilly, saya rasa memang ada hal baik juga yang bisa di-share oleh Prilly Latuconsina sebagai idola dari para remaja, bahwa dia tidak saja pantas diidolakan karena karya-karyanya, tetapi dia juga menjadi salah satu contoh remaja Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai ketimuran, dan menurut saya itu luhur dan contoh bahwa tidak semua perempuan, tidak semua artis itu punya nilai-nilai yang sangat istilahnya longgar begitu, karena memegang teguh itu sebetulnya nilai-nilai itu ada manfaatnya untuk juga kehormatan kita sebagai perempuan. Oke, ini kalau ada misalnya stigma bahwa artis kan biasa kehidupannya bebas gini-gini, saya kasih tahu nih, Dewi Persik dulu sama Saiful Jamil juga masih ini ya. Oh, Saiful Jamil sama saya perawan. Loh, tuh kan. Jadi itu bukan hal yang aneh. Kemudian itu memang pemegang teguh adat ketimuran itu masih banyak dipegang oleh banyak perempuan Indonesia dan juga termasuk artis atau public figure begitu ya. Nah, kalau Dewi Persik sendiri misalnya dulu kamu tuh sebelum nikah sama Saiful Jamil ada yang bilang gitu, "Oh, Dewi Persik kan udah nggak perawan." Kamu akan Saya tonjok aja. langsung gampang. Nanti kan jadi kasus hukum kalau kamu Oh, mukul. nggak apa-apa. Oh, nggak Lebih apa-apa. baik saya masuk penjara daripada harga diri saya dijak-injak orang. Buat kamu penting sekali ya Iya, nama baik. iya. Nama baik. Apa ya menurut kamu sepenting apa itu? Karena gini, di saat kita memperingati orang itu dengan baik, dengan secara halus, tapi nggak mau didengar, oke, dengan cara kasar, nggak mau didengar, ya udah berarti main tangan nih orang. Oh, iya. Ini agak preman ya selesainya. Bukan begitu. Soalnya kadangkala kalau misalkan kita itu memberikan treatment khusus, tapi mereka nggak tahu diri dan nggak ngerti-ngerti, ini orang mau diapain ya supaya ngerti gitu. Oke, nah kalau Dewi Persik sendiri seperti apa pengalamannya, kita lihat dulu rangkaiannya berikut ini. Dewi Muria Agung atau Dewi Persik beberapa waktu lalu melalui akun Twitternya, penyanyi dangdut kelahiran Jember 29 tahun silam ini menjelaskan bahwa akun Instagramnya telah dibajak oleh tangan-tangan jahil untuk berjualan handphone. Dalam akun Twitternya itu, Dewi juga menjelaskan kalau akun Instagramnya adalah @dewipersik16 menggunakan double S. Selain itu, akun tersebut adalah palsu dan hanya mengatasnamakan dirinya. Akun Instagram Dewi Persik juga kerap dibanjiri oleh berbagai komentar bernada hinaan dan hujatan yang ditujukan untuknya. Biasa bersabar, namun kali ini tampaknya DP tak lagi bisa menahan sabar. Hal itu bermula dari komentar seorang netter yang menuliskan di salah satu unggahan video DP di Instagram. Netter itu menilai bahwa bagian tubuh Dewi Persik tak lagi kencang karena memiliki banyak lelaki tak resmi. Membaca komentar itu, Dewi Persik pun berang dan siap melaporkan netter tersebut ke polisi. Lantas bagaimanakah perkembangan kasus itu? Setelah sekian lama sering mendapatkan komentar yang tidak sedap dari para haters, kenapa kini Dewi Persik begitu geram dan berencana membawa kasus itu ke pihak yang berwajib? Saksikan penuturan selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ya ini kemarin terutama untuk yang di Instagram ada komen yang mengatakan, wah badannya nggak kenceng lagi, habis dia suka apa sih? Main sama cowok dan banyak lagi pria yang boboin Dewi Persik. Oh, ngomongnya seperti itu. Akhirnya kamu jadi laporin ke polisi bener atau belum? Iya, sudah saya laporkan Sudah ke polisi. dilaporin? Ya, cuman saya nggak mau gerakan saya media tahu. Untuk sementara ini biarkan diam-diam. Oh. Diam-diam tapi ngomong di sini ya, ketahuan. Nggak apa-apa gitu. Dalam arti kan karena Kak Feni Rose, jadi kan sudah bukan waktunya diam-diam. Di saat saya melaporkan kan diam-diam. Tapi sekarang lagi proses ya. Kenapa kamu diam-diam melaporkannya? Ya nanti kalau misalkan saya rame-rame nanti dia keburu minta maaf dan makin
makin nggak jelas kan. Oh iya. Makin nggak jelas, jadi nggak jelasnya biarin aja, diam, terusin aja kamu Nanti dia sampai kalau email saya. Iya. keluar nanti keburu nutup akun gitu Iya, ya. Oke, baiklah. Nah, ini kalau kan gini sekarang ada yang namanya duta cybercrime gitu ya. Iya. Jupe sering nemenin misalnya Prilly kemarin. Kamu ngelaporin kemarin nggak minta ditemenin Jupe juga? Ditemani. Kalau saya ditemani yang maha kuasa aja. Oh, kamu ditemani oleh Maha Iya. Kuasa. Oke, baiklah. Ini ada juga percakapan kita sama Jupe waktu itu kan sebagai duta cybercrime waktu itu. Coba kita lihat seperti apa perbincangannya. Jupe. Lu sebenarnya disebut jadi duta apa sih yang melaporkan haters-haters itu, namanya duta apa sih, Pe? Duta cyber dong. Oh, duta cyber. DP kan kemarin juga berantem tuh sama hatersnya dan mengancam akan melaporkan hatersnya. Kan kemarin kamu nemenin Prilly Latukonsina. Kalau DP mau ngaduin hatersnya ke cybercrime, kamu mau dampingin dia juga nggak? Waduh. Jupe, lu sebagai duta lu nggak boleh pilih-pilih. Iya. Sembarangan dong, Kita makan duluan. Ya, dong Pe, lu temenin dong Pe, kan kasihan nanti dia kesasar, nggak tahu kan tempatnya yang mana. Di mana sih lokasinya? Kan ini dia biasanya dia udah apal banget pakai swalayan. Udah hafal banget ya. Kamu ditemani siapa kemarin itu di sana? Ditemani ada pengacara lah ya. Oh, ada pengacara. Kita pakai pengacara. Jadi kan kita main. Kamu nggak, kan kadang-kadang di situ suka nongkrong-nongkrong wartawan gitu. Nggak perlu kita yang ke sana. Oh, nggak perlu. Kita kan sudah banyak jalur khusus. Oh, cocok. Jadi datang. Jalur khusus jadi tuh penting, jadi janjian. nggak harus yang kayak gimana enggak. Karena kan kalau misalkan kita mengambil sesuatu itu jangan sampai terlalu kelihatan. Ibaratnya kalau kita mau ngambil ikan jangan sampai keruh airnya. Oh, pokoknya langsung ketangkep, digoreng, dipotong-potong. Terus Tapi kamu kalau tetap ya Dewi Persik itu Jupe. Kalau nggak Jupe siapa lagi? Saiful Jamil. Aduh, bosen. Yang lain dong, lu mau berantem sama gue? Oh, kalau kamu tanggapannya begitu. Nah, kalau Enggak, soalnya banyak artis-artis baru yang tiba-tiba mention saya ke DP, ini lu aku ke mereka tiba-tiba kasih yang ada dub smash yang lagi berantem gini-gini. Maksudnya apaan? Oh iya, kamu mau masuk prodeo juga? Enak lo masuk prodeo di situ makan nasi cadong. Ikut yuk. nggak enak banget ya pastinya. Tapi kamu nggak, ini agak menyimpang deh. Kalau Ya. kamu kalau udah diingetin lagi kasus itu udah bisa berdamai atau masih ada? Kasus yang mana nih? Itu Kasus yang mana itu yang ambil di suami dub smash-in. orang? Hah? Hah? Oh, iya. Bukan ya? Kalau yang mana? Kalau yang tadi kamu marah, Yang mana? marah diomongin ngambil suami orang katanya. Saya kalau misalkan dikatain jelek, misalkan Dewi Persik pendek, Dewi Persik itu bla 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 masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngomong operasi lah, operasi payudara, bokong, operasi apa aja yang tidak saya lakukan, kemudian dia ngoceh terus seolah-olah tahu, itu bisa saya laporin. Satu. Yang kedua, misalkan dia bilang bahwa saya mengambil suami orang, itu bisa saya laporin karena nggak tahu suaminya siapa yang harus dilaporin karena nama baik. Kalau gajah itu kan meninggalkan apa matinya, Kak? Belang. Iya, kalau manusia gading. Gajah mati meninggalkan belalai. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. jadi Gitu. itu Jadi penting. itu nggak ketukar dengan sensasi yang nge-black enggak. Enggak, beda. Kita akan masih akan ngobrol sama Dewi Persik setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.